Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum muslimin jamaah pengajian malam Kamis rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadli zuhdi fid dunya wal hasi ala taqlili minha wa fadlul faqri. Qala Allah Ta'ala fi surat Yunus ayat 24, innama matalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai ma'an fakhtalata bihi minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhazatil ardu zuhrufaha وَزَيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلَهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Sekarang ini kita masuk pada bab keutamaan tentang zuhud. Zuhud tidak lain adalah mengandung makna tidak terlalu rakus terhadap dunia. Dalam arti dunia masih kita butuhkan. Sehingga Imam Ahmad membagi zuhud itu kepada 3 bagian. Pertama adalah tarkul haram, meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka meninggalkan perbuatan haram ini adalah zuhudnya orang-orang yang awam, termasuk kita ini, zuhudul awam. Meninggalkan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka ini zuhudnya kita sebagai orang-orang yang awam ini. Yang kedua kata Imam Ahmad, tarkul fudul minal halal. Artinya meninggalkan perbuatan yang berlebih-lebihan dari hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zuhud ini adalah zuhudnya orang-orang yang khawas, zuhudnya orang-orang yang khusus, yaitu para anbiya wal mursalin. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ahmad, adalah tarku yashgulu anillah, yaitu meninggalkan kesibukan selain daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zuhud ini menurut para sufi juga banyak memberikan makna yang cukup tentang masalah zuhud ini. Namun coba kita kembali kepada apa yang disampaikan tentang zuhud ini oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Adapun hakikat daripada zuhud itu sendiri, yaitu merupakan kondisi batin yang tidak tercampur oleh ambisi harta duniawi. Imam Al-Ghazali menerangkan zuhud yang berkaitan dengan harta duniawi ini. Menurut beliau, banyak orang yang keliru di dalam memahami tentang zuhud ini. Banyak orang yang mengira bahwa zuhud merupakan kondisi papa. Dalam arti di sini menjauhi kehidupan harta duniawi. Ini merupakan anggapan yang terlanjur populer di kalangan atau di tengah-tengah masyarakat. Lalu Imam Al-Ghazali meluruskan kekeliruan tentang pandangan terkait zuhud di dalam kitab Ihya Ulumuddin
pada juzuk 4 halaman 252 beliau mengatakan, "I'lam annahu qad yazunnu anna tarikal mali zuhdun." Artinya ketahuilah, banyak orang yang mengira bahwa orang yang meninggalkan harta dunia adalah orang zahid. Walaisa kadzalik, padahal tidak begitu. Fa inna tarkal mali wa izharil husunah sahlun alaman ahabbal madhabiz zahdi. Artinya di sini bahwa meninggalkan harta duniawi dan berpenampilan buruk itu memang mudah dan ringan saja. Tentu di sini adalah bagi mereka yang berambisi dipuji sebagai seorang zahid. Sehingga berapa banyak Bapak Ibu yang kita lihat di situ kelompok para rahib. Kata Imam Al-Ghazali, kalau seorang mengkonsumsi sedikit makanan setiap harinya Bapak Ibu, mereka juga mendiami satu padepokan tanpa pintu ini. Tetapi di sini mereka mengharapkan perhatian masyarakat agar disebut sebagai kelompok zuhud. Ini banyak di kalangan masyarakat kita. Padahal sikap yang demikian ini sama sekali tidak menunjukkan kezuhudan. Karena kezuhudan dari harta duniawi tidak dilepaskan dari kezuhudan yang berkaitan di sini dengan ketenaran. Maka hakikat zuhud menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala adalah kondisi batin, kondisi hati yang tidak tercampur oleh ambisi harta duniawi. Ini sesungguhnya hakikat yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali tentang zuhud ini. Maka lanjut Imam Al-Ghazali menjelaskan ketika menceritakan tentang kezuhudan para ulama-ulama besar di kalangan umat Islam seperti Imam Malik radhiyallahu an. Imam Malik ini adalah orang yang kaya raya Bapak Ibu dan dermawan. Namun di sini dia merupakan imam yang adalah seorang zuhud di mana harta duniawi itu tidak singgah, tidak mampir Bapak Ibu di dalam hati dan pikirannya. Sementara dia merupakan ulama yang besar di sini. Nah, sehingga walaisa zuhdu faqdul mal. Ini dikatakan zuhud bukan berarti ketiadaan harta di duniawi. Wa innama zuhdu faragul qalbi anhu. Dan sesungguhnya zuhud itu adalah kesucian hati dari harta duniawi. Walaqad kana Sulaiman alaihi salam fi mulkihi minaz zuhad. Sedangkan Nabi Sulaiman Bapak Ibu sendiri niki adalah di tengah-tengah gemerlapnya, di tengah gemerlapnya kekuasaannya, tetap dia tergolong orang zahid. Dalam arti di sini bahwa tidak sama sekali meninggalkan urusan yang bersifat duniawi, namun kesucian hatinya terhadap harta duniawi yang berkaitan dengan itu, ini tidak dibayangkan dia. Nah, ini menunjukkan bahwa zuhud dalam arti di kalangan masyarakat tidak hanya seperti yang dikatakan di awal tadi. Lalu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan ada 3 dari tanda-tanda kezuhudannya seseorang itu. Pertama adalah tidak terpengaruh oleh keberadaan
dan ketiadaan harta. Ada ataupun tidak ada harta tidak membuat dia terpengaruh untuk lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan bagian yang pertama, yang ketika seorang itu tidak terpengaruh dia oleh keberadaan dan ketiadaan harta, apakah dia memiliki harta benda itu ataupun tidak, maka hatinya tetap bersih dari semua kepemilikan harta ataupun tidak dia memiliki harta tersebut. Nah, sehingga al-alamatul ula, tanda yang pertama ini disebutkan alla yafrah bimu maujudin wala yahzunu ala mafkudin kama qala ta'ala likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Nah, artinya di sini bahwa tanda yang pertama bahwa tidak bangga ketika berada dan tidak bersedih ketika tiada. Artinya hatinya tetap menjadi hati yang mutmainnah, menjadi hati yang tenang, yang ketika dia memiliki harta benda tidak membuat hatinya untuk lupa kepada Allah, dan tidak bersedih ketika dia tidak memiliki harta benda itu. Nah, ini sesungguhnya tanda yang pertama daripada kezuhudan seseorang itu. Ada ataupun harta bendanya tidak mengganggu dirinya, tidak mengganggu batinnya di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surat Al-Hadid, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak putus asa atas harta yang luput dan tidak berbangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Maka ketika harta itu luput, ini tidak membuat hati kita menjadi putus asa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak menjadikan berbangga dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah memberikan karunia kepada kita, maka cara kita di sini adalah untuk mensyukuri semua karunia, bukan menjadikan sebagai kebanggaan terhadap diri kita. Nah, ini merupakan tingkatan pertama ini daripada apa yang dijelaskan tentang tanda kezuhudan itu oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, tidak terpengaruh oleh pujian dan hinaan. Bagaimanapun seseorang memuji kita dengan keberadaan kita, menghinakan kita dengan keberadaan kita. Yang tanda kedua ini adalah al-alamatus saniyah ayyastawiya indahu zammuhu wa maddahu wa maddahu. Artinya orang yang menghina dan memujinya sama saja baginya. Nah, ketika dia dihina oleh seorang, dia tidak pernah terpengaruh hatinya ya untuk membalas hinaan orang. Ketika dia mendapatkan pujian, dia tidak menjadi bangga dengan pujian orang itu. Maka ini sebagai tanda kedua daripada orang-orang yang memiliki sifat zuhud ya. Sedangkan yang pertama tadi, ada ataupun tidak harta benda yang dia miliki, ini tidak mempengaruhi hatinya untuk senantiasa tafawud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua ini adalah ada orang yang menghina dia, ada orang yang memuji dia, namun kehinaan ini tidak berpengaruh pada dirinya untuk berbalik menghina orang lain. Kemudian mendapatkan pujian, dia tidak bangga dengan pujian yang dipuji oleh orang. Maka ini menunjukkan bahwa yang kedua ini adalah tanda daripada kezuhudan seseorang itu. Kemudian tanda yang pertama itu berkaitan dengan kezuhudan harta. Sedangkan yang kedua ini adalah kezuhudan pangkat ataupun kewibawaan ini. Sehingga Imam Al-Ghazali, kata Az-Zahidi dalam kitab Itopus Sadatil Muttaqin yang merupakan syarah kitab ini daripada Ihya Ulumuddin,
Sehingga beliau mengatakan perihal tanda kedua ini yang berkaitan tentang orang yang menghina dan memuji sama saja baginya. Tentu bagi orang yang memiliki tingkatan yang kedua ini. Sedangkan yang ketiga adalah terhibur atau senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan bagian yang ketiga yang menunjukkan kezahidan daripada seseorang itu. Sehingga al-alamatus saniyah, al-alamatus salisah, tanda yang ketiga itu ayyakuna unsuhu billahi ta'ala wal ghalibu ala qalbi halawatat ta'ah. Nah, artinya di sini tanda yang ketiga ini adalah senang dengan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ini yang ditandai dengan kenikmatan ibadah dalam hatinya. Nah, ini menunjukkan bahwa seorang itu dikatakan zahid apabila kenikmatan-kenikmatan lazatil ibadah itu ada dalam hatinya. Ini menunjukkan kezahidan daripada seorang yang disebut zahid dari ketiga apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam syarah kitab yang disebutkan tadi. Lalu zuhud ini Bapak Ibu memiliki tingkatan di sini yang merupakan satu sikap. Dalam arti ini memiliki tingkatan derajat zuhud, sehingga sikap zuhud terkadang berlebihan dan kadang juga berkurang. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala membagi kepada 3 tingkatan. Pertama di sini adalah tingkat yang rendah. Siapa yang masuk di dalam tingkatan zahid yang rendah ini, yaitu orang yang zuhud di dunia, ia rindu kepada dunia ini, akan tetapi hatinya masih cenderung kepada dunia. Nah, ini merupakan tingkatan yang paling rendah. Jadi hatinya masih cenderung kepada dunia, sedangkan nafsunya berpaling kepada dunia itu sendiri. Lalu dia berusaha Bapak Ibu untuk bersungguh-sungguh untuk mencegah dirinya daripada godaan-godaan duniawi, godaan-godaan yang sifatnya duniawi. Kemudian di samping itu juga dia berusaha untuk tetap menjadi orang-orang yang zahid billah. Sehingga tingkatan yang pertama ini disebut adalah mutazahid namanya. Disebut dengan tingkatan mutazahid. Artinya orang yang berusaha untuk zuhud. Itu makna daripada mutazahid itu. Kemudian di langkah awal orang yang menjadi mutazahid ini adalah langkah awal untuk menjadi orang-orang yang zuhud. Walaupun seperti tadi, ini merupakan tingkatan yang paling rendah ini adalah masih hatinya terpaut kepada dunia. Hatinya masih cenderung kepada dunia. Nafsunya berpaling dari dunia. Akan tetapi dia memiliki ijtihad untuk bersungguh-sungguh menjadi orang yang tazahud, menjadi orang yang zahid billah. Maka ini merupakan tingkatan yang pertama dari 3 tingkatan yang diklasifikasikan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah meninggalkan dunia dengan mudah. Ini karena dipandangnya dunia ini dengan dikaitkan di sini atau dengan diharapkannya. Dalam arti zahid ini adalah meninggalkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti dia semata-mata di sini pasrah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengharapkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hatinya seperti tadi tidak terganggu dia oleh yang sifatnya duniawi. Maka ini merupakan bagian daripada tingkatan zuhud yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah zuhud yang paling tinggi Bapak Ibu. Ini adalah keinginan suatu apapun. Dalam arti selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang disebut dengan tarkun yashgulu anillah. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Ahmad di awal tadi, yaitu kesibukan selain hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini tingkatan zuhud yang paling tinggi ini adalah dilakukan dia oleh para arifin. Para arifin orang-orang yang benar-benar makrifah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ dia hanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini sudah tidak ada. Tidak ada dalam pikirannya, tidak ada dalam hatinya. Maka ini tingkatan yang paling tinggi daripada tingkatan zuhud, yaitu zuhudnya para arifin. Nah, sedangkan kita tadi hanya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka ini zuhudnya para awam ini. Sedangkan zuhudnya para khawas ini adalah meninggalkan perbuatan yang berlebih-lebihan dari hal-hal yang halal ini. Padahal yang halal itu masih diperbolehkan, namun dia berusaha untuk meninggalkannya. Maka ini taraf zahidnya orang-orang yang khawas ini, orang-orang yang khusus. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Maka kaitannya dengan az-zahid fid dunya wal hasi ala taqlil. Kemudian anjuran zuhud menerima bagaimana yang ada di dunia ini. Kemudian alat taklili minha, dengan tidak berlebih-lebihan di atas dunia ini. Kemudian yang kedua di dalam bab ini yang akan disampaikan sebagai temanya adalah fadlul fuqara, keutamaan daripada orang-orang fakir, keutamaan daripada orang-orang miskin. Sehingga sebagai moto beberapa ayat Al-Quran yang disampaikan nanti di dalam kitab ini, sebelum kita memasuki hadis-hadis yang berkaitan tentang zuhud, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 24 berfirman, innama masalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan di dunia ini. Di dalam ayat ini Allah membuat perumpamaan Bapak Ibu tentang bunga, kehidupan dunia dan perhiasannya, serta kepanaan daripada dunia ini yang cepat dengan tumbuh-tumbuhan yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah melalui air hujan yang diturunkan dari langit. Allah banyak mengumpamakan tentang kehidupan dunia ini adalah dengan tumbuh-tumbuhan. Nah, sehingga perumpamaan kehidupan dunia ini diumpamakan dia kamain, seperti air. Anzalnahu minas sama, air hujan yang kami turunkan, kata Allah. Minas sama'i, dari langit. Begitu air hujan ini turun dari langit, membuat bumi ini jadi subur, sehingga aneka ragam tumbuh-tumbuhan, baik yang dikonsumsi manusia ataupun hewan-hewan ternak lainnya, ini dijadikan oleh Allah dengan mengumpamakan tumbuhan sebagai perbandingan daripada kehidupan dunia ini. Sehingga Allah mengumpamakan dengan kaf sebagai perumpamaan di sini, kamain anzalnahu minas sama, seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, kata Allah. Fahtalata bihi nabatul ardi, lalu tumbuh dengan suburnya karena air hujan itu, mimma yakulun nas, di antaranya ada yang dimakan oleh manusia. Banyak aneka tumbuhan, buah-buahan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tumbuh-tumbuhan beraneka ragam sebagai gambaran daripada kehidupan dunia ini yang selalu kita inginkan, sedangkan dunia yang kita tempati ini adalah dunia yang sifatnya fana, dunia yang sifatnya hanya sementara, yang menjadikan kita seiring waktu, memang awalnya kita masih muda, ketika sudah lanjut usia, jalan pun kita tidak mampu untuk berjalan. Ini menunjukkan bahwa gambaran-gambaran yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggambarkan tentang sifat duniawi ini adalah dengan nabatul ardi mimma yakulun nas. Sehingga manusia berbondong-bondong di sini untuk mengkonsumsi aneka ragam buah-buahan yang ada di bumi ini. Di samping itu al-an'am,
adalah binatang-binatang ternak juga memakan apa yang ditumbuhkan oleh Allah dengan menurunkan air hujan sebagai alat untuk menyuburkan bumi ini, alat untuk menyuburkan dunia ini. Hatta iza akhazatil ardu zuhrufaha, sehingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya, dalam arti dengan aneka ragam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang aneka macam, rasa, jenis dan yang lainnya, maka ketika Allah menyempurnakan tentang keindahan daripada dunia ini, yang kadang membuat manusia jadi terpesona, yang seringkali menjadikan manusia dengan keterpesonaannya di atas dunia ini, menjadikan kita lalai untuk ingat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang seperti ini belum dikatakan sebagai orang yang zahid, namun dia berusaha untuk menjadi orang yang zuhad, berusaha menjadi orang yang bersungguh-sungguh untuk mencapai taraf zahidnya itu. Kemudian di samping itu, yang dimaksud dengan iza akhazatil ardu zuhrufaha, sehingga Allah apabila bumi ini telah sempurna keindahannya, dalam arti perhiasannya yang menawan, perhiasannya yang fana, yang membuat kita tertipu daya oleh kehidupan dunia, gemerlapnya dunia, yang menjadikan kita lupa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah telah menyempurnakannya, wazayyanat, di samping itu dunia ini sudah dipakaikan keindahannya, ya, perhiasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazanna ahlaha annahum qadiruna 'alaiha. Di samping itu wazanna ahlaha, dan pemilik daripada bumi ini, ahli bumi ini, zanna ahlaha annahum, pemiliknya mengira annahum qadiruna 'alaiha, bahwa mereka itu adalah qadiruna 'alaiha. Qadiruna 'alaiha niki artinya pasti menguasainya. Dalam arti di sini dimaksud dengan wazanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, ataha amruna lailan wa nahara. Lalu tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepadanya azab. Di sini amruna itu azab kami, lailan aw nahara, baik pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Dalam arti di sini yang dimaksudkan dengan zanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ini, dia mampu di sini untuk menuai dan mampu untuk memetik hasilnya. Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datanglah yang namanya soikah, Bapak Ibu. Apa soikah itu? Adalah angin kencang yang sangat dingin, sehingga daunnya menjadi kering dan buahnya menjadi busuk yang diterpa oleh soikah ini. Nah, ini merupakan amruna lailan aw nahara, yang merupakan azab di waktu malam ataupun azab di waktu siang. Faja'alnaha hasida, lalu kami jadikan tanaman-tanamannya itu ka'annaha lam tagnabil ams, kata Allah, laksana tanaman yang sudah disabit. Dalam arti begitu sudah dipotong, namun dia menjadi membusuk, tidak dimanfaatkan oleh manusia. Ini makna daripada gambaran Allah yang mengatakan ka'allam tagnabil ams, laksana tanaman yang sudah disabit seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin, padahal dia sudah tumbuh, namun tidak ada manfaatnya, baik dikonsumsi oleh manusia ataupun hewan-hewan lainnya. Kadzalika nufassilul ayat, begitulah kata Allah, kami menjelaskan ayat-ayat kami. Ayat yang tersurat di dalam Al-Quran dijelaskan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Belum lagi ayat-ayat yang tersirat yang dimanfaatkan oleh manusia seperti tadi. Ya, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dengan aneka ragam warna, aneka ragam buah, aneka ragam jenis rasa. Itu adalah untuk kebutuhan manusia dan kebutuhan hewan-hewan lainnya. Maka ketika mereka terpesona dengan keindahan panorama dunia yang begitu indah, sehingga lupa akan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika mereka itu lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengirim yang namanya sa'iqah, angin dingin yang bertiup kencang, merontokkan seluruh tanaman-tanaman yang berbuah dan tidak memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Ini merupakan ayat-ayat Allah yang wajib kita perenungi Bapak Ibu, sehingga Allah menggambarkan seperti tadi kehidupan dunia ini dengan tumbuh-tumbuhan di banyak ayat yang kita baca pada ayat selanjutnya juga nanti ini. Kadzalika nufassilul ayat, begitulah kami menjelaskan ayat-ayat kami, kata Allah. Terhadap siapa ayat-ayat ini dijelaskan? Di qaumi yatafakkarun, terhadap kaum yang mau berpikir. Ketika Bapak Ibu berpikir bahwa dengan gemerlapnya panorama kehidupan dan keindahan alam bumi, dunia yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita terpesona, jangan sampai kita terjerumus di dalam keterpesonaan kita dengan berbagai macam aneka godaan di dunia ini sehingga membuat kita tidak menjadi orang yang zahid. Padahal tadi tingkatan pertama dari orang yang disebut zahid itu adalah memang dia masih memikirkan dunia ini, tetapi hatinya tidak pernah untuk membayangkan dia memang masih ini, dia membutuhkan dunia ini. Maka taraf zuhad seperti ini, kezahidan seperti ini, memang ini merupakan zahidnya daripada apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad tadi. Sehingga kita sebagai orang-orang yang awam ini masuk dalam zahid, yaitu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat-ayat Allah ini liqaumi yatafakkarun, tentu bagi kaum yang selalu berpikir tentang kehidupan dunia ini. Mari kita jadikan dia sebagai ladang kita untuk banyak menumpuk amal-amal soleh untuk kehidupan akhirat yang abadi, sehingga dengan cara demikian maka kita benar-benar di sini menjalankan apa yang disampaikan oleh Allah yang merupakan ayat-ayat yang tersurat di dalam Al-Quran yang kita baca seperti sekarang ini. Belum lagi ayat-ayat yang tersirat di bumi ini. Ini yang disebut dengan ayat-ayat kauniyah yang tersirat di alam semesta ini. Tentu di sini ayat-ayat ini adalah di qaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Ini ayat pertama Bapak Ibu yang berkaitan tentang tema daripada pengajian kita ini adalah keutamaan daripada zuhud dan sedikit mengingat daripada membayangkan kehidupan dunia ini. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Kemudian pada ayat kedua yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi ini, ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum masalal hayatid dunya." Wadrib lahum, dan perumpamaan bagi mereka. Allah memberikan banyak tamsil Bapak Ibu. Allah banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang masalal hayatid dunya. Perumpamaan tentang kehidupan dunia ini. Kama in anzalnahu minas sama, sama dengan ayat di atas. Laksana air yang Allah turunkan, air itu minas sama'i dari langit. Fahtalata bihi nabatul ardi, lalu tumbuh dengan suburnya karena air itu. Fa'asbaha hashiman tazaruhu riyah, lalu tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering. Kemudian di samping itu tazaruhu riyah, yang diterbangkan oleh angin. Nah, ini dalam gambaran ini juga ada kata ar-riyah.
Pada ayat pertama di situ digambarkan dengan as-sa'iqah. Sa'iqah ini adalah angin yang berbarengan dengan petir sebenarnya sa'iq ini, yang meluluh lantahkan tatanan di dalam kehidupan bumi ini. Lalu dalam ayat ini fa asbaha hasiman tazaruhu riyah, begitu tumbuh-tumbuhan sudah dengan suburnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini. Lalu tumbuh-tumbuhan yang itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Adalah Allah ala kulli syai'in muqtadira, kuasa atas segala sesuatu. Dengan sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat wahdaniyahnya Allah Subhanahu wa taala, yang satu-satunya Allah yang esa, yang tunggal mengatur segala tatanan kehidupan di dunia ini, yang mengumpamakan juga kehidupan dunia ini dengan tumbuh-tumbuhan yang begitu tumbuh dengan suburnya ketika angin datang menghembus, badai topan menghancurkan segala macam tatanan yang ada di permukaan bumi ini. Ini merupakan kekuasaan daripada Allah. Kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Adalah Allah kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Allah yang menciptakan segala sesuatu apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahdaniyatul af'al di sini, artinya keesaan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Dia lakukan di sini kita tidak perlu meminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta pertanggungjawabannya adalah kita sebagai hamba ini. Apa yang kita lakukan di bumi ini, Allah akan mintai pertanggungjawaban. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in muqtadira. Kadang di ayat lain ala kulli syai'in qadir. Lalu al-mal wal banun, harta yang berlimpah Bapak Ibu. Wal banun, anak-anak keturunan ini, zinatul hayatid dunia, merupakan perhiasan kehidupan dunia ini. Nah, tadi di akhir ayat pertama dikatakan kadzalika nufassilul ayat. Harta benda yang kita miliki baru bisa akan bermanfaat apabila kita mampu untuk mendayagunakan harta yang kita miliki itu. Anak-anak yang kita miliki, kita didik dia menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hafizul Quran was sunnah, fuqahaan fid din, yang faqih di dalam urusan agama. Kemudian barram biwalidayh, berbakti terhadap kedua orang tuanya, mubarakan hayatuhu fid dunya wal akhirah. Ini yang kita inginkan. Anak-anak yang kehidupannya berkah di sini, mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Karena anak ini merupakan zinatul hayatid dunia, merupakan perhiasan di dunia, untuk senantiasa juga kita pelihara. Bagaimana kita didik dia dengan pendidikan yang Qur'ani, didik dia dengan pendidikan yang sunni, yang memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah disebutkan oleh Allah harta benda yang banyak, anak, keturunan, zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat. Tetapi amal-amal yang kekal itu as-salihat, lagi amal-amal yang soleh, amal yang kekal, amal yang soleh, yang wajib kita miliki Bapak Ibu ini. Amal yang abadi, amal yang soleh ini, inilah yang khairun inda rabbik. Inilah dia amal yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling baik apanya Bapak Ibu? Sawaban. Amal soleh yang pahalanya lebih baik. Wa khairun amala. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan harta benda, keturunan
yang merupakan zinah daripada kehidupan dunia ini. Maka Allah menyebutkan wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Maka yang akan kekal di sini adalah amal-amal yang soleh atau disebut dengan amalus soleh. Inilah khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Inilah amal yang baik di hadapan Allah, amalan yang baik di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ini amal ini menjadi harapan kita. Ketika amal soleh yang kita usahakan melalui kita menjadikan diri sebagai orang yang zuhad, sebagai orang yang zahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang khairun inda rabbik. Ini yang lebih baik yang kita miliki berupa amal-amal soleh yang kita persembahkan untuk menjadi harapan kita nanti di akhirat. Nah, ini makna daripada ayat yang kedua sebagai mutu daripada fadli zuhdi ini. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kaitannya tentang fadlu zuhud ini. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? I'malu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Ketahuilah kita ini sebagai hamba-hamba Allah ini Bapak Ibu, apa yang dituntut kita untuk pahami, untuk ketahui, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah la'ibun, hanyalah bersifat permainan doang Bapak Ibu. Walahun, sesuatu yang melalaikan. Coba kalau sudah seorang hamba Allah tergiur, hatinya terpaut kepada dunia ini, maka inilah yang melupakan dia untuk ingat kepada Allah. Inilah yang melalaikan dia untuk ingat kepada Allah. Sehingga digambarkan juga ini laibun walah wazinatun. Maka kehidupan dunia ini merupakan satu perhiasan di mana seringkali menarik keinginan-keinginan seseorang hamba itu untuk fokus kepada dunia, melupakan Allah, melalaikan Allah. Ini merupakan laib walahu. Di samping itu watafakhurun. Apa makna tafakhurun? Selalu bermegah-megah bainakum, di antara kalian, watakatsurum fil amwali wal aulad. Watakasur, ini di dalam ayat selanjutnya, ini surat At-Takasur nanti. Takasur ini berbangga tentang banyaknya harta dan anak. Janganlah kita jadikan harta benda ini jadi kebanggaan Bapak Ibu, yang membuat kita seperti tadi, laib walahu. Anak-anak yang kita miliki ini merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelihara harta benda anak-anak ini. Jangan sampai kita jadikan sebagai kebanggaan kita. Ya, punya anak banyak, bangga, ada yang jadi ini, ada yang jadi itu. Nah, ini jangan sampai terjadi di situ. Takasur fil amwali wal aulad. Kemudian diumpamakan oleh Allah kamasali gaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Diumpamakan laksana hujan yang tanamannya yang mengagumkan para petani. Itu a'jabal kuffara nabatuhu. Ini mengandung arti bahwa tanaman Bapak Ibu yang tumbuh berkat hujan itu mengagumkan para petani. Sebagaimana para petani ini merasa kagum dengan hal tersebut. Demikian pula halnya dengan orang-orang yang kafir ini. Dia mengagumi kehidupan dunia ini. Kemudian di samping itu, sesungguhnya mereka ini adalah orang-orang yang paling mengagumi dunia ini. Nah, sehingga orang-orang yang disebutkan dengan a'jabal kuffar ini kata a'jaba itu
adalah dia merupakan sigatut ta'ajub yang berarti kagum. Nah, ketika Allah mengumpamakan dengan takasurum fil amwali wal aulad ini, laksana hujan yang tanaman-tanamannya yang mengagumkan para petani. Begitu juga orang-orang kafir. Dia terpukau dengan kehidupan dunia, lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadikan orang-orang kafir ini kukuh keras terhadap kehidupan dunia ini sehingga melupakan kehidupan akhirat itu. Lanjut Allah, summa yahiju fatarah musparra. Lalu tanaman-tanaman itu Bapak Ibu yahiju menjadi kering. Ini merupakan apa yang dikatakan ataha amruna lailan wa nahara. Kalau Allah mau menurunkan azab, baik itu terjadi pada malam hari ataupun siang hari, maka sekedar jenis tanaman saja, ya, Allah menjadikan dia menjadi kering. Fatarahu musfarra. Lalu kita melihat ini, kamu lihat warnanya musfarron, yaitu menjadi kuning, layu. Summa yakunu khutama. Kemudian setelah itu dia menjadi hancur. Ini juga ayat ini mengumpamakan tentang hayatud dunia yang merupakan laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum. Harta benda anak yang diupamakan juga kamasali gaisin a'jabal kuffara nabatuhu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanaman itu menjadi kering, tanaman itu menjadi berwarna kuning, kemudian Allah hancurkan. Wa fil akhirati adzabun syadid. Sedangkan di akhirat ini orang-orang kafir yang kagum terhadap kehidupan dunia melupakan kehidupan akhirat ini merupakan adzabun syadid, adalah azab yang sangat dahsyat, azab yang sangat keras yang akan diperuntukkan oleh Allah nanti di akhirat. Sedangkan bagi orang-orang yang tahu bahwa dunia ini dijadikan sebagai mazra'atul akhirah, ladang untuk menjalani kehidupan akhirat, menumpuk amal soleh yang banyak, maka inilah wa maghfiratum minallah. Mereka akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, waridwan, dan mendapatkan keridaan Allah. Maka lanjut Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Dan tiadalah kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dunia ini selalu menipu daya manusia, begitu manis dan indahnya tawaran-tawaran dunia yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah. Lagi satu kita baca ayat, masih banyak ayat-ayat yang berkaitan tentang fadluz zuhud ini. Di dalam surat Al-Imran ayat 14, wa qala ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan indah pada pandangan manusia. Kemudian hubbus syahawat, kecintaan kepada apa yang diingini. Apa itu dunia itu? Minan nisa. Ini para wanita. Itu termasuk dia adalah zinatul dunia wal banin. Kalau di ayat tadi itu masuk di situ adalah al-mal wal banun wa zinatun wa tafakhur. Maka di dalam surah Al-Imran ini Allah menggambarkan juga tentang kehidupan dunia ini dijadikan indah di hadapan pandangan manusia dan kecintaan kepada apa yang diingini. Apa itu zuyyina lin-nasi hubbus syahawat itu? Minan nisa, dari para wanita, wal banin wal qanatiril muqantarah, di samping anak-anak sebagai keturunan kita ini, qanatiril muqantarah, artinya harta yang banyak
Dari mana itu? Minaz zahabi wal fiddah. Kadang dijadikan dia dari jenis emas dan perak. Ketika kita memiliki bergelimang emas dan perak, jangan sampai kita lupa untuk ingat di hadapan Allah dengan sebab tertariknya kita kepada wanita-wanita, sehingga bisa menikah dengan sekian banyak wanita dengan hubbus syahwat, cintanya terhadap memperturutkan keinginan hawa nafsu ini. Padahal nafsu ini disuruh kita untuk apa? Kalau bahasa kita itu tunggang dia. Jangan kita sampai ditunggang oleh nafsu itu. Kita yang kuasai dia. Baik itu berupa wanita, anak, harta yang banyak, yang diambil dari jenis emas ataupun perak. Kemudian di samping itu wal khailil musawwamah, yaitu kuda-kuda pilihan. Wal an'am, binatang-binatang ternak yang kita miliki. Wal harsi, sawah ladang yang banyak. Ini adalah zuyyina linnas, yang senantiasa menggoda kita sebagai manusia agar kita memperturutkan keinginan hawa nafsu ini, sehingga kezahidan kita hilang dan sebab itu. Dzalika mataul hayat, itulah kesenangan kehidupan ad-dunya, hayatid dunya. Apa yang disebutkan berupa hubus syahwat yang dari kalangan para wanita, anak, harta yang dari jenis emas dan perak, kemudian kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang yang banyak, kesemuanya itu adalah mata'ud dunia. Semuanya itu adalah kesenangan-kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Dalam arti ketika kita memiliki seperti tadi istri, maka ini kita jadikan istri ini sebagai pasangan hidup yang akan mendampingi kita di dalam kehidupan kita di atas dunia ini untuk mendapatkan kehidupan-kehidupan yang bahagia, kehidupan yang membahagiakan kita dunia dan akhirat. Begitu juga anak yang kita miliki seperti tadi, kita didik dia dengan pendidikan-pendidikan yang Qur'ani. Kemudian harta berupa jenis emas dan perak yang kita miliki, janganlah kita jadikan hal ini sebagai kebanggaan semuanya. Kuda pilihan yang kita miliki, kemudian binatang ternak yang banyak, kemudian ladang sawah yang banyak, kesemuanya itu adalah dia merupakan kesenangan kehidupan dunia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita. Apakah kita akan tetap menjadi orang zahid, menjadi orang yang khawas, ataupun menjadi arifin di hadapan Allah. Tentu kita sendiri sebagai hamba Allah ini akan menjalani untuk menjadi orang yang zahid, yang digambarkan di dalam beberapa ayat-ayat yang disebutkan di dalam kitab ini. Wallahu indahu husnul ma'ab, kemudian di sisi Allah tempat kembali yang baik. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, ini dulu beberapa ayat ini. Sebelum kita sampai kepada hadis-hadis yang berkaitan tentang zuhud, maka 3 ayat yang disampaikan ini adalah Allah menggambarkan tentang kehidupan dunia ini. Banyak digambarkan tentang dengan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi ini dengan aneka ragam warna, sebagai gambaran daripada dunia yang selalu menggeret kita kepada kesenangan-kesenangan, sehingga kita lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani jalan-jalan. Salah satu daripada jalannya para sufi ini adalah mulai daripada kita menjadi orang-orang yang menjalani zahid secara rendah, ataupun mencapai taraf yang kedua dan mencapai kepada taraf arifin. Ini merupakan cara daripada ahlul karamah untuk mencapai derajat-derajat yang paling tinggi, yaitu hanya memuji Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia yang begitu menawan dengan perhiasan-perhiasan yang dimiliki, sehingga hati kita tidak terpaut hanya semata untuk kehidupan dunia. Tentu gambaran-gambaran ini memberikan pelajaran kepada kita, sebagai apa yang disabdakan
difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ayat terhadap orang-orang yang berfikir. Kaum muslimin jamaah pengajian rahimakumullah, inilah dulu yang bisa disampaikan 3 ayat, kemudian makna daripada pasal yang berkaitan tentang keutamaan zuhud dan keutamaan daripada al-fakru tadi. Semoga Allah jadikan tambahan ilmu buat kita semua. Atas perhatian Bapak Ibu disampaikan terima kasih banyak. Atas kekurangan dalam penyampaian ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.